Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang penuh barakah ini kembali kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul untuk bermajelis ilmu, untuk saling mengingatkan di antara kita, wa tawasau bil haqqi, saling menasihati di dalam yang namanya kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan saling menasihati di dalam yang namanya kesabaran. Karena orang-orang yang mereka berbahagia di dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat, mereka adalah orang-orang yang terus bisa saling menasihati dan mendapatkan peringatan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu adalah sesuatu yang paling bermanfaat bagi orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, di kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar, yang dimana Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan zat yang maha kuasa. Dan insyaallah di dalam kesempatan yang berbarakah ini kita kembali akan mempelajari tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Yang dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah tersebut kita diperintahkan untuk beramal. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah dengan ibadah yang ada. Maka insyaallah di dalam kesempatan yang mulia ini kita akan membahas nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Hadi. Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Hadi, yaitu dialah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha memberi petunjuk. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau mulai kemarin sebenarnya kalau kita mau hitung pengenalan kita dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dari nama As-Samad, harusnya sudah membuahkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itulah manusia. Al-insan sumiyal insanu likathrati nisyanihi. Manusia itu diberi nama manusia al-insan karena memang banyak lupanya. Seakan-akan kalau kita berada di majelis ilmu, betul-betul kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala.
seakan-akan Allah Subhanahu wa taala betul-betul adalah tujuan hidup kita. Seakan-akan ketika kita di majelis ilmu, seakan-akan akhirat adalah merupakan tempat tinggal kita, dan begitu luar biasanya Allah dan akhirat. Tapi ternyata manusia adalah orang-orang yang sangat mudah untuk lalai. Dari sekian banyak yang sudah kita pelajari dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yang harus betul-betul menjadi sebuah introspeksi diri bagi kita masing-masing, apa yang sudah bermanfaat buat saya dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut? Ataukah hanya nama-nama tersebut hanya sekedar mururun kiroma, hanya sekedar lewat, dan kita ingat ketika kita di majelis, dan ketika besoknya sudah lupa lagi? Oleh karena itu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kembali bahwasanya peringatan adzikr itu sangatlah bermanfaat buat seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita yang ngaji setiap minggunya, mengingat dan mengenal nama Allah Subhanahu wa taala satu, bahkan kita kasih contoh di dunia nyata kita, itu pun terkadang kita lupa apa sih nama Allah Al-Latif, apa nama Allah Subhanahu wa taala As-Somad, apa nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syafi, bagaimana di dalam kehidupan kita. Dan apakah kita betul-betul mengkaitkan semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Makanya saya sampaikan kepada bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ayat-ayat syariah, ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah kita kaitkan dengan ayat-ayat kauniyah di sekeliling kita, ilmu kita itu hanya sekedar ilmu yakin. Ilmu kita hanya sekedar teori, belum naik sampai tingkatan apa? Ainul yakin, bahkan lebih sampai hakul yakin. Dan ilmu yang ada pada diri kita itu terus harus kita upgrade. Gak bisa ilmu kita itu cuma sekedar ilmu yakin, teori yang ada di dalam kepala kita, kemudian kita tidak tanzil, kita tidak turunkan, kita tidak kolerasikan, kita tidak sambungkan dengan dunia nyata kita. Gimana ilmu itu mau menjadi ainul yakin, bahkan sampai hakul yakin? Makanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Umar, mereka itu ilmunya betul-betul hakul yakin, betul-betul kuat pemahamannya, pengenalannya kepada Allah. Karena apa? Karena mereka mengkaitkan antara ayat syariah, apa yang mereka dengar dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya, itu langsung dipraktekkan di dalam kehidupan nyata mereka. Makanya mereka melihat dengan ain, oh iya, kejadian ini ada nama apa? Ada hikmah apa? Dan ada rahasia apa dari kejadian-kejadian yang selama ini kita lewati? Kalau itu kita bisa menggandengkan, maka apa? Timbullah ainul yakin, kuat pemahaman kita di dalam hati kita. Sehingga seseorang tidaklah melihat sesuatu ingat dengan ayat syariah, ingat dengan ayat kauniyah. Dan itu yang ada pada diri Abu Bakar. Sehingga dada Abu Bakar baca ayat sedikit meledak nangis. Melihat ayat kauniyah sedikit meledak nangis. Kenapa? Hakul yakinnya kuat, pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa taala kuat. Yang Abu Bakar saja, para sahabat bisa menggandengkan antara ilmu teori dengan kejadian di alam nyatanya, itu saja terkadang apa? Ya Rasulullah, kita ini kayak orang munafik. Kalau di majelis seakan-akan kita, Allah itu tujuan kita, akhirat itu tujuan kita. Tapi kalau kita sudah berpaling ke keluarga kita, kok lupa? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan itulah iman. Saatan. Iman itu terkadang naik, terkadang mulai turun. Nah, bagaimana supaya iman itu terus standar? Ya harus sering diisi data, harus sering diisi dengan apa? Taklim. Makanya tadi pagi Ana sampaikan,
orang-orang yang mereka jujur merasakan nikmatnya ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, wa ma baddalu tabdila. Mereka tidak akan pernah mengganti perjalanan mereka dengan perjalanan yang lain. Kenapa? Nikmat, ilmu itu nikmat. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita belajar ilmu agama supaya kita kenal dengan Allah, supaya kita kenal dengan agama, supaya kita kenal dengan Rasul. Tujuannya untuk apa? Untuk menyelesaikan permasalahan hidup kan? Apa gunanya kalau kita belajar agama tetapi di dalam menyelesaikan permasalahan hidup kita tidak gunakan ilmu yang selama ini kita pelajari? Ada ujian sedikit KO. Akhirnya mentalnya mental apa? Mental tempe, mental kerupuk. Kena angin melempem. Makanya orang yang mereka membawa agama, Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa? Rijalun shadaqu ma ahadullah. Allah Subhanahu wa taala sebut orang-orang yang mereka siap membawa agamanya Allah, yang mereka akan berjalan di jalannya Allah ini, mereka itu butuh mental-mental rijal. Rijal itu laki-laki. Mentalnya harus kuat. Makanya harus terus seseorang itu diisi ilmu, praktekkan dalam kehidupannya, nyatakan, buktikan di alam nyata kita nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu buktikan. Gak bisa hanya sekedar maaf teori saja. Makanya bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita belajar, setiap kita mengetahui sesuatu tentang nama Allah, kita sudah lumayan, alhamdulillah, sudah mulai mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita mengalami keadaan, praktekkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sehingga apa? Ilmu itu akan bermanfaat. Makanya para ulama mengatakan apa? Al ilmu yahrusuka wal malu anta tahrusuhu. Ilmu itu akan apa? Membentengi kita, menyelamatkan kita. Sedangkan harta kita yang menjaga harta. Kalau ilmu yang ada di dalam kepala kita, teori yang ada di dalam kita tentang nama-nama Allah, bagaimana Allah dan bagaimana Allah berbuat, ketika kita ngadepi segala macam apapun keadaannya, kita masih di atas siratal mustaqim. Kita masih berada di jalan yang benar. Kenapa? Karena ilmu yang selama ini kita pelajari, yang selama ini kita tadabburi dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa? Mengingatkan kita, oh iya, Allah pengen seperti ini. Oh iya, Allah pengen seperti ini. Allah menunjukkan saya seperti ini. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, orang akan selamat di dalam perjalanan ini ketika apa? Menggabungkan dua hal, yaitu al-ilmu dan apa? Al-amal. Bagaimana kita mengilmui tentang Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kita mengamalkan konsekuensi dari apa? Dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka insyaallah bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang berbarokah ini kita akan membahas nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hadi, yang dimana Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Hadi yang artinya dialah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha memberi petunjuk. Dialah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha memberi petunjuk. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberi petunjuk karena kita anak fulan, karena kita punya harta sekian, karena warna kulit kita yang seperti ini, karena kita berasal dari negara ini, bukan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala pilih, Allah Subhanahu wa taala akan berikan petunjuk kepada orang tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mendatangkan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hadi ini dua kali. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Furqan ketika Allah mengatakan wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Cukup bagi Allah Subhanahu wa taala kepada engkau
sebagai petunjuk dan sebagai penolong. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Hajj, wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratin mustaqim. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman kepada Allah menuju jalan yang lurus. Dan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hadi, yang dimana Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha memberikan petunjuk, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala ketika beliau mengatakan, wa innallaha lamursyidul ladzina amanu billahi wa rasulihi ilal haqqil qasid wal haqqil wadih, yang dimana Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha menunjukkan, menjelaskan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kepada yang namanya kebenaran. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Cukup bagi engkau Muhammad Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha memberi petunjuk dan yang maha memberi pertolongan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha memberi petunjuk dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki, maka sepatutnya bagi kita untuk terus kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh seorang muslim, yaitu ketika seseorang membaca suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami, tunjukkanlah saya menuju jalan yang lurus. Kenapa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah? Karena memang kita butuh, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terhadap yang namanya hidayah. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada kita, jadi apa kita namanya? Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada kita, niscaya kita menjadi orang-orang yang merugi di dunia maupun di akhirat. Makanya dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala, apa yang dikatakan oleh Syekh Sa'di? Beliau mengatakan di dalam tafsir As-Sa'di, beliau mengatakan al-hadi ay alladhi yuhdi wa yurshidu ibadahu. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk dan menjelaskan kepada hamba-hambanya ila jami'il manafi'. Menuju apa? Menuju kebaikan-kebaikan yang akan diperoleh oleh seorang hamba. Wa ila daf'il madar, dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya supaya tidak terjatuh terhadap yang namanya kemudaratan. Wa yu'allimuhum ma la ya'lamun, dan Allah yang mengajari sebelum dia enggak tahu. Wa yahdihim li hidayatit taufiqi was tasdid, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk kepada hidayatut taufik. Wa yulhimuhumut taqwa, dan Allah yang memberikan, mengilhamkan ke dalam hati seseorang apa? Ketakwaan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaj'alu qulubahum munibatan ilaihi, dan menjadikan hati-hati mereka selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata hidayahnya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, hidayahnya Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, di mana Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha memberikan hidayah. Ternyata hidayahnya Allah Subhanahu wa taala 4 macam. Yang pertama yaitu apa? Al-hidayatul amah, hidayah secara keumuman. Hidayah secara keumuman. Yang ini masuk orang kafirnya, masuk orang mukminnya, masuk hewan-hewannya, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah.
Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Thaha, "Allazi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segala sesuatu kepada makhluk-makhluknya, kemudian Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk. Dan ini umum bagi seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sekarang anak kecil lahir jebret keluar dari rahim ibunya, siapa yang memberikan hidayah kepada anak kecil untuk netek? Apakah dia sudah bisa milih? Wah, saya milih tetek, milih nyusu sama ibu, atau saya milih susu kalengan? Ya, siapa yang memberikan hidayah? Allah Subhanahu wa taala. Dikasih air susu ibunya, dia langsung apa? Dia langsung mau. Siapa yang memberikan hidayah seperti itu? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memberikan hidayah kepada hewan-hewan untuk dia mencari makanannya? Padahal mereka nggak punya akal. Kalau kita manusia, kita punya akal, kita tahu weteng luwe, kita cari makan, dan kita gunakan akal kita untuk mencari rezeki. Tapi hewan bagaimana mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari makannya. Dan bapak-bapak, ibu-ibu semua pernah lihat kan di YouTube bagaimana terkadang apa? Burung Allah Subhanahu wa taala tunjukkan rezekinya di mana? Di laut. Padahal burung terbang. Sedangkan apa? Ikan dia berada di dalam lautan. Siapa yang menunjukkan hal tersebut kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak sekali Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Siapa kan yang memberikan petunjuk kalau tangan ini untuk pegangan? Dan siapa yang memberikan petunjuk kalau kaki ini untuk jalan? Kira-kira bapak-bapak langsung tahu kaki buat jalan? Enggak kan? Tapi dengan sendirinya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita bahwasanya kaki itu untuk berjalan. Dan tangan ini untuk apa? Untuk megang, untuk mengambil sesuatu. Siapa yang memberikan petunjuk kalau mata ini untuk melihat, telinga untuk mendengar? Tetapi semua Allah Subhanahu wa taala lah yang Maha memberi petunjuk. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri-diri kalian itu ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya kalian itu melihat, kata Allah. Kenapa kalian itu enggak bisa melihat kebesaran Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala pada diri-diri kita sendiri? Padahal di situ ada apa? Ada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hadi. Maka di sini hendaknya seseorang apa? Dia melihat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan an-nahl, yaitu lebah, mereka menjadikan lebah itu rumah-rumah menjadi apa? Tattakhidu buyutan, sebagaimana dalam surat apa? An-Nahl ya. Dalam surat An-Nahl. Siapa yang ngasih ilmu hidayah kepada lebah tersebut untuk menjadikan gunung-gunung itu sebagai tempat tinggal? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluk-makhluknya, Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah supaya mereka masih terus ada berkesinambungan di dalam kehidupan mereka. Gak ada yang sia-sia ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka bahwasanya kami menciptakan kalian itu abah, sia-sia, dan kami tidak mengembalikan kalian kepada kami? Salah. Semua Allah Subhanahu wa taala atur sudah sedemikian luar biasanya Allah ciptakan, dan Allah berikan petunjuk. Setiap makhluk-makhluk Allah tahu di mana dia harus meletakkan tempat-tempatnya. Dan itu semua Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai nama Al-Hadi, alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Yang Allah Subhanahu wa taala memberikan segala sesuatu kepada makhluknya, kemudian apa? Tsumma hada. Kemudian Allah memberikan hidayah. Nih makananmu di sini, nih makananmu di sini, makananmu di sini. Semua Allah yang memberikan petunjuk. Allah yang memberikan
memberikan petunjuk. Dengan hidayah yang begitu luar biasa saja seperti ini, harusnya apa? Kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita mengagungkan Allah. Harusnya kita apa? Merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi dengan hidayah-hidayah yang lain. Belum lagi dengan hidayah-hidayah yang lain. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala yang kedua mempunyai hidayah yang disebut dengan hidayatut taufik. Allah Subhanahu wa taala mempunyai apa? Hidayatut taufik. Allah Subhanahu wa taala berikan hidayatut taufik. Allah akan memberikan taufik kepada hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa taala apa? Cintai. Yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Jangan dikira bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islamnya kita saja kalau bukan karena hidayah taufiknya Allah, kita nggak akan bisa memeluk agama Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Subhanallah. Akhir surat Al-Hujurat Allah mengatakan apa? Bahkan Allah yang memberikan nikmat kepada kalian ketika apa? An hadakum lil iman. Ketika Allah memberikan hidayah kepada kita dengan hidayah apa? Hidayah iman. Betapa banyak orang-orang di luar sana yang mereka tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayatul Islam, mereka enggak mau memeluk agama Islam. Tetapi kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dipilih, Pak. Bukan karena kita berhak, enggak. Kita dipilih sebagai karunia dari Allah karena fadlnya Allah, begitu baiknya Allah sama kita dipilih. Maka jangan ngerasa bahwasanya kita ini memberikan manfaat kepada Allah. Islamnya kita itu bermanfaat buat agama, Islamnya kita bermanfaat buat Allah. Bukan sama sekali. Justru kita bisa masuk Islam, kita harusnya syukur sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah saking syukurnya sama Allah, salatnya begitu luar biasa sampai mengatakan, "Afala akunu abdan syakuro." Salah saya menjadi hamba Allah yang bersyukur. Harusnya kita bersyukur sama Allah. Kita sudah dipilih oleh Allah untuk beragama Islam. Bukan kita yang nyari, kita yang dipilih sama Allah. Itu pun kita jarang syukurnya. Untuk mempelajari Al-Quran saja males. Baca Al-Quran, untuk tadabbur Al-Quran nunggu setahun sekali. Mana rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Mana rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan dikira bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah Islam, kemudian kita sudah kita sudah kenal sunnah, kita sudah jenggotan, kita sudah cingkrang, kemudian kita nggak dicabut hidayah sama Allah. Enggak. Mungkin saja Allah Subhanahu wa taala cabut hidayah dari kita. Makanya kita disuruh minta sama Allah setiap harinya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, enggak tahu surat apa, lupa nih. Fatazilla qadamun ba'da thubutiha. Apa? Surat apa? Hah? An-Nahl. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Fatazilla qadamun ba'da thubutiha. Maka apa? Kaki-kaki itu tergelincir setelah apa? Setelah tetap. Terkadang seseorang itu sudah tetap di atas hidayah, Allah mengatakan terkadang tergelincir. Kita saja belum tentu tetap, gimana nggak tergelincir? Yang sudah tetap saja itu tergelincir, apalagi yang kita belum tetap. Ilmu kita tentang Allah masih kurang, ilmu kita tentang agama juga masih amburadul, ilmu pengenalan kita kepada Rasulullah juga masih pas-pasan. Kok kita ngerasa aman bahwasanya kita ini sudah ahlu surga, bahwasanya kita ini sudah akan mati di atas Islam? Apakah kita lupa? Nabi Yusuf saja selalu berdoa, tawaffani muslimau wa alhiqni bis-shalihin. Ya Allah, matikanlah saya dalam keadaan muslim. Siapa yang bisa menjamin kita mati dalam keadaan Islam? Siapa yang menjamin kita akan terus berada di atas hidayah? Kenapa kita nggak terus meminta sama Allah hidayah tersebut? Minta sama Allah Subhanahu wa taala hidayah. Ya Allah, minta hidayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik.
Minta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula doa-doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk minta hidayah. Allahumma inni as'aluka tuqa wal huda wal afafa wal ghina. Minta sama Allah Subhanahu Wa Taala hidayah. Dan terkadang bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita terkadang saja, maaf, ada perbedaan di antara ustadz saja gitu kan. Sama-sama berdalil, ini kok berdalil dengan Al-Quran, ini kok berdalil dengan Al-Quran, ini berdalil dengan sunnah, ini berdalil dengan sunnah. Siapa yang bisa memberikan hidayah kalau bukan Allah untuk kita memilih salah satu dari dua pendapat tersebut sehingga sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Kalau bukan Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan hidayah. Makanya kita diajarkan doa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa doanya? Allahumma Rabbi Jibril wa Mikail wa Israfil Fatirus samawati wal ard Alimul ghaibi wasyahadah Anta tahkuma baina ibadika Fima kanu fihi yakhtalifun Ihdini limakhtulifa fihi Minal haqqi bi'idnik Anta tahdi man tasha'u ila siratil mustaqim. Ini apa? Doa apa? Doa apa ini? Istiftah kan? Hafal gak doa ini? Doa istiftah. Ketika sholat malam kita disunnahkan untuk berdoa dengan doa ini. Allahumma Rabbi Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya Allah, Engkau adalah Rabbnya Jibril, Mikail, Israfil. Fatirus samawati wal ard. Engkau yang menciptakan langit dan bumi. Alimul ghaibi wasyahadah. Engkau yang mengetahui sesuatu yang nampak dan sesuatu yang tersembunyi. Anta tahkuma baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Engkau ya Allah yang menghukumi di antara hamba-hambamu ketika mereka berselisih. Kemudian kita minta ihdini ya Allah. Kita minta sama Allah, berilah petunjuk kepadaku limakhtulifa fihi, terhadap apa-apa yang mereka berselisih di dalamnya. Terkadang kita itu melihat apa? Ada ilmu yang kita masih di situ, kita masih bingung. Kita masih bingung. Ini yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Kan seperti itu. Maka hendaknya kita berdoa kepada Allah, minta kita sama Allah Subhanahu Wa Taala, ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi bi'idnik. Tunjukkan ya Allah kepadaku dari apa-apa yang mereka berselisih di dalamnya, supaya Engkau tunjukkan di mana yang paling benar. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Anta tahdi man tasya' ila siratil mustaqim. Ya Allah, Engkau yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki menuju jalan Allah Subhanahu Wa Taala yang lurus. Dan ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hidayah taufik ini betul-betul hak mutlak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan apa? Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak punya hidayah taufik. Yang punya siapa? Yang punya Allah. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pamannya Abu Thalib, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pengen memberikan hidayah. Sampai Abu Thalib sampai mengatakan, la inni a'lamu anna dina Muhammadin khairu dinil bariyah. Saya itu tahu agamanya Muhammad itu sebaik-baik agama. Tetapi kalau Allah nggak memberi hidayah, bisa mengucapkan syahadat? Nggak bisa. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau Muhammad gak akan bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Itu Rasulullah. Gak bisa memberikan hidayah kepada siapa? Kepada pamannya. Apalagi kita. Tugas kita nanti yang ketiga, hidayah yang ketiga. Urusan dia mau menerima nasihat kita, urusan dia mau menerima taklim yang kita ajarkan, Al-Quran yang kita bacakan, sunnah yang kita ajarkan, itu semua mutlak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai nama apa? Al-Hadi. Yang Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai nama Al-Hadi yang selalu memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Makanya apa? Kata Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki, dan Allah memberikan hidayah kepada yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Seberapa besar keinginan kita untuk memberikan hidayah kepada orang yang lain? Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? In tahris ala hudahum fa innallaha la yahdi man yudil. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, in tahris, kalau kalian itu semangat
ala hudahu, untuk memberikan hidayah kepada mereka. Sebesar apapun keinginan kita untuk memberikan hidayah kepada siapa yang kita inginkan hidayah kepada dirinya, fa innallaha la yahdi man yudil. Sesungguhnya Allah itu kalau sudah memberikan hidayah, Allah akan berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak inginkan hidayah kepada siapa, ya maaf, sampai mulut kita berbusa ngomong, ayat sudah jelas di depan mereka, gak akan seseorang itu bisa beriman kepada Allah. Meskipun apa? Mulutnya berbusa, mau diajarin Al-Quran sampai capek, kalau Allah gak memberikan hidayah, kita gak akan pernah dapat hidayah. Maka kalau kita tahu seperti ini, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pengen ada saudara kita kok kenal agama, ada orang tua kita yang kenal agama, kita pengen anak kita kenal agama, jangan cuma sebabnya saja yang kita pentingkan. Kamu harus belajar, diajari orang tua. Angkat tangan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berilah hidayah kepada orang tua saya ya Allah. Ya Allah, berilah hidayah kepada anak saya. Ya Allah, berilah hidayah kepada si fulan, si alan. Jangan cuma ngomongin, tapi nggak pernah mendoakan. Ini cuma bergantung kepada yang namanya sebab, tapi apa? Tapi nggak pernah, kita lupa dengan yang memberikan sebab. Maka dari sini bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus ingat, Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha memberi hidayah. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah, mau seluruh orang berkumpul untuk memberikan hidayah, gak akan pernah bisa. Itulah hidayah taufik. Sudah ada? Belum? Ada? Oh, nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itulah nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hadi, yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya, hidayahnya kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan aslul hidayah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita tahu bahwasanya aslul hidayah itu adalah merupakan apa? Al-Qur'an. Kita setiap harinya minta kan sama Allah di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tetapi yang terkadang lucu buat kita semua, atau sesuatu yang aneh bagi kita semua, kita minta hidayah tapi kita nggak pernah mengambil sebab untuk mendapatkan hidayah. Kita apa? Kita minta hidayah 17 kali kita minta sama Allah. 17 kali kita minta sama Allah, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tapi apa? Kita tidak pernah mengambil sebab untuk kita mendapatkan hidayah. Gimana Allah mau memberikan hidayah? Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Aslul hidayah itu Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahkan di awal, Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kita minta hidayah terus-terusan sama Allah, tapi kita nggak pernah megang Al-Qur'an. Kita minta hidayah sama Allah, baca Al-Qur'an ogah-ogahan. Kita minta hidayah kepada Allah, tapi mau tadabbur Al-Qur'an, kita nggak pernah tadabbur Al-Qur'an. Terus gimana piye Allah mau ngasih hidayah sama kita? Kalau Al-Qur'an saja itu adalah merupakan aslul hidayah, inti yang mengajarkan hidayah sampai bertemu dengan Allah, itu nggak pernah kita pelajari. Sama seperti halnya bapak-bapak, kita itu minta rezeki tapi kita tidur-tiduran terus. Terus gimana kita dapat rezeki kalau kita tidur-tiduran terus nggak ngambil sebab? Kita minta hidayah sama Allah, tapi nggak pernah memegang aslul hidayah, nggak pernah kita tadabbur Al-Qur'an. Afala yatadabbarun Al-Qur'an? Kenapa kita nggak tadabbur Al-Qur'an? Coba kalau kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dia dapat hidayah dengan apa? Dengan ta'ammul, mikir. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaban qala hadza rabbi
Falamma afala qala la uhibbul afilin. Dipikir sama Nabi Ibrahim. Mikir, dilihat kok ada bintang, kayaknya ini kayak Tuhan. Oh, tapi bukan, kok pergi. Dipikir sama. Kita pun membaca Al-Qur'an. Ya kita mikir, baca Al-Qur'an jangan cuma dibaca sampai selesai An-Nas. Tapi apa? Pahami maknanya. Apa sih yang Allah inginkan? Apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dengan Allah turunkan Al-Qur'an itu untuk apa? Allah sudah menjelaskan inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Kita tahu Allah punya nama Al-Hadi. Allah namanya yang Maha memberi petunjuk. Sudah tahu kita. Kemudian kita beribadah dengan nama Allah Al-Hadi ini, yaitu apa? Kita minta sama Allah petunjuk setiap hari 17 kali. Tapi ternyata apa? Kita nggak pernah memegang sebab, mengambil sebab untuk kita mendapatkan petunjuk. Coba kalau seandainya kita tahu, kita jalankan konsekuensinya dan kita megang asal petunjuk tersebut, kita ambil sebab, Allah Subhanahu wa taala akan berikan petunjuk kepada kita. Bahkan kalaupun kita mendapatkan petunjuk, kemudian kita kembali kepada Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, akan terus ditambah oleh Allah petunjuk. Semakin dikasih pemahaman, terus dikasih pemahaman, terus dikasih pemahaman. Dan itulah hidayahnya Allah. Hidayahnya Allah terus akan bertambah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Ashabul Kahfi, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka itu anak-anak muda yang mereka beriman kepada Allah dan kemudian kami apa? Kami tambahkan hidayah kepada mereka. Kalau kita sekarang alhamdulillah sudah diberi hidayah oleh Allah bahwasanya jalan yang benar itu seperti ini, terus jangan berhenti belajar. Terus jangan berhenti untuk mentadabburi Quran supaya apa? Hidayah terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baru kenal ngaji sunnah, sudah seakan-akan sudah paling sunnah. Terus gak mau ngaji, cuma ngandalin penampilan, jenggotan, cingkrang. Dia terus gimana mau diberi hidayah sama Allah? Yang ada malah tukaran terus, gak punya ilmu, tukaran, nyalahkan sana, nyalahkan situ, nyalahkan sini. Karena apa? Tadi gak kembali kepada aslul hidayah. Coba kembali kepada aslul hidayah. Lihat Al-Quran, pelajari, tadabburi, sunnah Rasulullah terus digali. Supaya apa? Supaya seseorang terus ditambah hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Hadi, kita bisa beribadah banyak. Yaitu apa? Beribadah minta, beribadah dengan kita memegang aslul hidayah yaitu Al-Quran. Banyak yang bisa kita lakukan dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hadi. Kemudian hidayah yang ketiga, biar selesai. Hidayah yang ketiga yaitu apa? Hidayatul irsyad wal bayan, yaitu menunjukkan dan menjelaskan. Ini tugasnya siapa? Tugasnya para anbiya, tugasnya para dai, tugasnya kita semua. Untuk apa? Untuk kita menunjukkan, menjelaskan kepada orang-orang, ini loh ajaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim." Sesungguhnya engkau Muhammad memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Rasulullah menjelaskan kepada para sahabat menjelaskan kepada para tabi'in menjelaskan kepada tabi'ut tabi'in, begitu pula para ulama menjelaskan kepada murid-muridnya, seorang dai mengajarkan kepada orang-orang yang lain. Diajarkan jalan yang lurus. Inilah namanya apa? Hidayatul irsyad wal bayan. Yaitu hidayah menjelaskan tentang apa? Tentang hakikat siratal mustaqim. Itu yang ketiga. Kemudian di sana ada hidayah yang keempat, yaitu hidayah apa? Hidayah ini adalah merupakan puncak dari hidayah. Yaitu apa? Hidayah seseorang untuk masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Karena ternyata nanti di akhirat orang mau masuk ke surga sama orang mau masuk ke neraka, ternyata mereka masih butuh hidayah. Mereka masih butuh hidayah. Makanya orang-orang ahli surga mereka mengatakan apa? Alhamdulillahilladzi hadana li hada. Ya Allah, segala puji bagi Engkau yang telah memberikan hidayah kepada kami
menuju jalan surga ini. Untuk masuk ke dalam surga, mereka butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula orang-orang yang mereka masuk ke dalam api neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Shafat, "Usyurul ladzina dzalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun." Kumpulkan orang-orang yang zalim, istri-istri mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Min dunillah, kata Allah Subhanahu wa taala, fahduhum ila siratil jahim. Tunjukkan kepada mereka jalan yang tunjukkan kepada mereka jalan menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan masuk surga masih butuh hidayah. Mau masuk neraka butuh hidayah, digiring. Nah, yuk masuk surga, masuk neraka, digiring. Maka kita semua bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat butuh terhadap yang namanya hidayah. 1 menit saja, 1 detik kita nggak boleh lepas dari hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Bingung kita kalau dilepas sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dilepas sama Allah Subhanahu wa taala nggak diberi hidayah, nggak karu-karuan hidupnya kita. Makanya oleh karena itu kita minta sama Allah terus menerus, minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta supaya apa? Supaya kita dimatikan dalam keadaan muslim. Supaya kita dimatikan dalam keadaan muslim. Bahkan bapak-bapak untuk taat saja, untuk berbuat taat dan meninggalkan maksiat, itu hidayahnya Allah. Makanya Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Nabi Sulaiman saja minta sama Allah, Rabbi auzi'ni, ya Allah bagikan kepadaku untuk apa? Untuk aku bisa bersyukur. Ternyata Pak, syukur saja kita bisa bersyukur, itu ternyata apa? Hidayah dari Allah. Kita bisa duduk ngumpul gini, kenal dengan nama Allah Al-Hadi. Kalau bukan karena Al-Hadi, kita nggak bisa kumpul seperti ini. Kita kumpul karena siapa? Karena Al-Hadi. Untuk kita bisa melakukan sholat, meninggalkan maksiat, itu semua hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tak henti-hentinya kita minta sama Allah, kita butuh terhadap yang namanya hidayah ini. Semoga sedikit tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hadi ini menjadikan kita betul-betul terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus kembali kepada apa? Aslul hidayah, yaitu kepada Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu adalah merupakan aslul hidayah yang bisa mengantarkan kita untuk kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah, apabila ada salahnya itu datangnya dari saya pribadi, dan saya meminta maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.